kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kita diberi kesempatan untuk bertemu kembali. Nah, walaupun via online, kami di sini akan mempresentasikan materi pada mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup dengan materi Integritas Tim Energi Ramah Lingkungan. Di sini kami mengangkat materi mengenai pembuatan panel surya, yang mana akan digunakan sebagai energi yang ramah lingkungan. Nah, anggota dari kami dari kelompok 5 beranggotakan Ahmad Salki, Aslamia, Hairatul Nikmah, saya sendiri, Lamia, Latifah, dan Siti Aminah. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan langsung kepada para kawan-kawan untuk menyampaikan presentasi mereka. Terima kasih dan dipersilahkan. Baik, saya di sini akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan panel surya. Panel surya merupakan suatu komponen yang dapat digunakan untuk mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Energi listrik yang diproduksi biasanya disimpan terlebih dahulu pada baterai yang akan digunakan untuk kebutuhan listrik. Adapun alat dan bahan yang dapat digunakan untuk membuat panel surya ini adalah alat yang pertama adalah solder, yang kedua aluminium, yang ketiga handphone bekas. Kemudian ada bahan yang dapat digunakan untuk membuat panel surya ini. Yang pertama kabel kawat tembaga ukuran sedang, yang kedua 1 meter kabel, yang ketiga baterai isi ulang, yang keempat lampu LED 3 mata, yang kelima lem Cina, yang keenam 1 batang lem tembak, 7 timah, ke-8 dioda, ke-9 stik es krim, dan yang ke-10 kapasitor. Selanjutnya yaitu langkah pembuatan panel surya. Yang pertama, panel sel surya yang kami buat yaitu menggunakan handphone bekas. Langkah-langkahnya, yang pertama menyiapkan alat dan bahan, yang kedua merangkai sel surya menggunakan plat besi bekas dan potongan-potongan aluminium yang berukuran 1 x 5 cm sebanyak 9 buah. Yang ketiga, memotong plat besi dengan ukuran yang sama seperti plat tembaga. Yang keempat, meletakkan plat besi yang seukuran handphone bekas. Yang kelima, menempelkan potongan-potongan besi dan tembaga pada lempengan besi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian yang kedua yaitu langkah pembuatan sel surya menggunakan plat tembaga. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, merangkai sel surya menggunakan plat tembaga dan potongan-potongan aluminium yang berukuran 1 x 5 cm sebanyak 9 buah. Yang ketiga, memotong plat tembaga dengan ukuran yang sama seperti plat besi yang kita buat tadi. Yang keempat, meletakkan plat tembaga dengan seukuran handphone bekas. Yang terakhir yaitu menempelkan potongan-potongan tembaga tadi pada lempengan besi yang sudah kita buat. Selanjutnya akan disambung oleh pemateri kelima. Selanjutnya yaitu pembuatan sel surya menggunakan plat besi dan tembaga. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, merangkai sel surya menggunakan plat tembaga dan potongan-potongan aluminium yang berukuran 1 x 5 cm sebanyak 9 buah. Yang ketiga, memotong plat tembaga dengan ukuran yang sama seperti plat besi. Selanjutnya, langkah keempat, meletakkan plat tembaga seukuran handphone bekas. Yang kelima, menempelkan potongan-potongan tembaga pada lempengan besi. Selanjutnya yaitu hasil produk. Hasil yang kami dapat dari produk panel surya yang telah kami buat yaitu tidak berhasil karena ada kesalahan dalam rangkaian yang kami buat sehingga mengakibatkan energi matahari tidak terkumpul dalam panel surya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang telah kawan-kawan para pemateri sampaikan, terima kasih banyak. Adapun sesi terakhir ini saya akan menyampaikan kesimpulan tentang proyek yang kami lakukan. Nah, adapun kesimpulannya akan saya bacakan, yaitu energi surya atau fotovoltaik dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Energi ini juga dapat merupakan energi alternatif
Panel surya ini juga digunakan sebagai cadangan yang memadai ketika energi lainnya mulai berkurang atau hampir habis. Selain itu, energi ini memiliki banyak keuntungan dibandingkan energi yang lain dikarenakan ramah lingkungan. Nah, energi yang ramah lingkungan yang kami pakai ini memerlukan menggunakan energi yang langsung dari sinar matahari yang ditembuskan ke bumi dan tidak memerlukan bahan bakar lain seperti bensin, gas, atau hal lainnya. Namun, energi ini memiliki salah satu kelemahan, yaitu hanya bisa digunakan dalam jangka waktu yang terbatas. Dalam artian, jika ingin menggunakan secara maksimal, maka diperlukan penyimpanan daya yang besar agar bisa digunakan dalam waktu yang panjang. Dan apabila misalkan dalam keadaan malam hari atau dalam situasi yang sinar matahari tidak memungkinkan. Nah, dari proyek yang kami gunakan, tadi telah dijelaskan oleh kawan-kawan bahwa proyek kami itu mengalami kendala pada bagian penyusunan rangkaiannya dan juga susunan mengenai struktur bagaimana cara mengumpulkan aliran-aliran listrik itu, aliran energi matahari, karena kami masih tidak menambah beberapa komponen penting dalam rangkaian panel surya proyek buatan kami. Nah, sekian dari presentasi yang kami sampaikan. Apa ada yang ingin dipertanyakan? Terima kasih. Saya mewakili kelompok 5 mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.